Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita sama-sama berdiskusi dan kita mempelajari Sekolah Sahabat kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang kami rasakan. Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami akan belajar sekolah sahabat kami. Biarlah Engkau boleh bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran kita Sekolah Sahabat Minggu 16 Maret 2025 dengan judul Dua Perintah Terbesar. Untuk merenungkan apa yang dapat dilakukan secara individu dan bersama untuk memajukan kasih dan juga keadilan Allah di dunia kita, sangatlah tepat untuk memulai dengan berfokus pada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk dicobai, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu? Menurut Yesus, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus menambahkan hukum yang kedua ialah sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, hukum ini tidaklah berdiri sendiri. Yesus melanjutkan memerintahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Memang perintah-perintah itu dikutip dalam perjanjian lama. Kita akan melihat dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kita sama-sama membaca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimanakah jawaban Yesus terhadap pernyataan orang muda kaya ini? Berhubungan dengan jawaban terhadap para ahli Taurat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22. Dan apakah yang terjadi di sini? Mengapa Yesus menjawab seperti itu? Pelajaran apakah yang dapat kita petik dalam percakapan tersebut, terlepas dari posisi atau kedudukan kita dalam kehidupan? Dan Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi penghulu itu untuk menyempurnakan suatu tabiat Kristen. Dan perkataannya merupakan perkataan akal budi. Meskipun tampak keras dan begitu banyak tuntutannya dalam menerima dan juga menaati, terdapat satu-satunya pengharapan keselamatan bagi penghulu itu. Kedudukan yang tinggi serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya pada kejahatan. Jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Menahan sedikit atau banyak dari Allah berarti menahan sesuatu yang akan memengaruhi kekuatan dan juga kesanggupan akhlaknya. Karena jika perkara-perkara di dunia ini dipelihara dalam hati kita, meskipun tampaknya tidak menentu dan juga tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 138. Meskipun kita tidak semua terpanggil untuk menjual semua yang kita miliki, semua hal penguasa muda kaya ini, apakah yang mungkin Anda secara pribadi pegang teguh bila Allah tidak melepaskannya dapat menyebabkan kebinasaan Anda yang kekal? Melalui firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita diingatkan, kita diberitahu bahwa ketika kita mau mengikuti Tuhan, berikanlah semuanya itu dengan kerendahan hati, dengan sukarela, karena ketika kita melakukan itu, maka Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita setiap hari dan setiap waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah yang kami puji dan yang kami sembah. Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami sudah belajar, kami sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan di dunia ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami pada akhirnya. Dan kami boleh menerima berkat yaitu kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sama-sama belajar akan pelajaran sekolah Sabat ini. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka, memberikan mereka berkat-berkat melalui pekerjaan, melalui usaha tangan mereka, dan melalui kegiatan-kegiatan yang mereka buat untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami juga mendoakan dalam keadaan sedang sakit Bapa, para pemirsa, biarlah Engkau memberkati mereka melalui makanan dan obat-obatan dan minuman. Biarlah Engkau boleh sembuhkan segala sakit penyakit, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas untuk memuji dan mengabarkan penginjilan untuk seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.